wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an, saudaraku saudariku seiman seakidah, jamaah kajian Masjid Al-Kahfi Ampel, barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja Allah Rabbil Izzah dengan menjadikan kalimat syukur hamdalah tadi sebagai penghias bibir kita, pembasah lidah kita setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah dan terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di malam hari yang berbahagia ini kita bisa kembali melaksanakan yang Allah perintahkan kepada kita, salat maghrib berjamaah, yang kita lanjutkan dengan majelis yang bersama-sama kita melangkahkan kaki kita dengan mengikhlaskan niat, membulatkan tekad untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatul iman ya rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Seni Interaksi Rasulullah SAW, yaitu Kaifa Amalahum SAW. Pertemuan perdana kita di bulan yang lalu masih pada masalah Ar-Rasul SAW Al-Qudwah Al-Hasanah. Rasul kita Muhammad SAW adalah Qudwah Hasanah kita, role model kita, teladan kita. Di antara perkara-perkara yang kita diperintahkan untuk mengikuti jejak para nabi, yang pertama adalah al-quwwatu fi ta'atillahi ta'ala wa ibadatihi. Kekuatan mereka para nabi dalam hal taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Poin yang kedua yang menjadi kewajiban kita di antara perkara yang wajib kita meniti dan mengikuti jejak para nabi adalah kasratu dzikrihim lillahi azza wa jalla wa syiddatu tadarru'ihim wa du'aihim lillahu subhanahu ma'a quwwati ibadatihim. Mereka para nabi dan juga rasul adalah sosok hamba-hamba Allah, pilihan Allah yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi di antara perkara yang kita meniru mereka, menjadikan mereka sebagai teladan dan role model, banyaknya mereka berzikir kepada Allah dan butuhnya mereka kepada Allah, dan banyaknya doa yang mereka lantunkan kepada Allah, seiring dengan kemampuan mereka dalam ibadah yang begitu kuat juga. Ibadahnya kuat, zikirnya juga banyak, dan doanya juga banyak. Itu perkara kedua yang kita diwajibkan untuk mengikuti mereka. Penulis mengatakan di sini, mereka para nabi sangat banyak berzikir kepada Allah fi kullil awqat, setiap waktu. Makanya kita katakan, tatkala kita sedang tidak disibukkan dengan agenda duniawi, rutinitas duniawi, walaupun 2 menit selipkan zikir kepada Allah. Minimalnya kita katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Bingung ya istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sering saya ulang-ulang, istighfar 100 kali tidak lebih dari 2 menit, nggak lebih dari itu ya. Kita makan, masuk ruang makan dari duduk sampai selesai makan bisa 2 jam, berarti bisa 2000 kali kita baca itu harusnya. Nah di sini mereka para nabi Allah adalah hamba-hamba pilihan Allah yang mereka sangat banyak berzikir. Contoh
Dari ayat yang mengisahkan kepada kita bagaimana mereka para nabi yang kita diperintahkan meniru mereka, menjadikan mereka sebagai role model, Allah kisahkan tentang Nabiullah Ayub di surat Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84. Allah berfirman di sini, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Allah mengatakan wa ayyuba, ingatlah kisah Nabi Ayub. Ada yang masih lupa Nabi Ayub itu sakit berapa tahun? Ada yang masih lupa atau masih ingat? Ada yang mengatakan tidak kurang dari 18 tahun. Sakit yang panjang, ya. Idnada rabbahu. Ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia memanggil Rabbnya, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah dengan mengatakan, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saat ini engkau uji, aku ditimpa ad-durru, penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Lihat sikap bijak seorang nabi ketika diuji oleh Allah, memuji Allah dengan mengatakan wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah zat yang maha penyayang, dari sekian yang paling menyayangi hanya engkau ya Allah yang arhamur rahimin. Nabi Ayub mengeluhkan kondisinya yang dia alami kepada siapa? Allah, dengan mengatakan bagaimana? Anni masaniyad durru. Ya Allah, hari ini, saat ini aku diuji, engkau uji dengan ditimpa penyakit. Kan sampai bisa kita baca kisah di para nabi itu, istrinya akhirnya nggak kuat meninggalkan dia, sehingga dia mengeluhkan kepada Allah saja. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah zat yang maha pengasih, yang maha penyayang dari orang-orang yang menyayangi hambanya atau orang lain. Engkau yang maha penyayang ya Allah. Hanya Allah zat yang paling sempurna cinta dan kasih sayangnya. Fastajabna lahu, kata Allah, kami ijabahi doa dan permintaan Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan sakit yang dialaminya. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum, dan kami kembalikan istrinya kepada beliau, sembuh total. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Allahu Akbar. Ini mengisyaratkan Nabi pun diperintahkan oleh Allah banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan ini berikan sinyal kepada kita bahwa kita ini butuh kepada siapa? Allah. Karena kita makhluk. Allah sang Khalik yang menciptakan kita. Rahmatan min indina, kami kabulkan doa Nabi Ayub, kami sembuhkan penyakitnya, kami kembalikan istrinya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Rahmatan min indina, sebagai bentuk rahmat, cinta dan kasih sayang dari kami Allah. Karena Ayub mengatakan wa anta arhamur rahimin. Sebuah kalimat yang mungkin berat bagi kita mengucapkannya. Di antara kita mungkin ketika sakit dan setengah parah, ya, belum full parah ya, setengah parah mesti ngomel. Ya Allah, kok aku yang kau uji sing liyane ora. Aku rajin ngaji dan al-kahfi padahal seminggu 4 kali. Lah tonggoku ora tau ngaji, ora tau salat, malah ora tau loro kan gitu. Jangan. Ini Nabi Ayub. Ada yang mengatakan 16 tahun dia menderita sampai protol itu. Banyak yang rontok dan istrinya nggak kuat, ditinggalkan. Tapi dia mengatakan anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, hari ini kau uji aku tiga penyakit, dan engkau zat yang maha penyayang dari yang menyayangi. Allahu Akbar. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin.
Kami kabulkan doa Nabi Ayub, kami sembuhkan penyakitnya totalitas, kami kembalikan istrinya, kami lipat gandakan jumlah mereka, rahmatan min indina, sebagai bentuk rahmat, cinta dan sayang dari kami Allah Rabbil Izzah, wa dzikra lil abidin, dan peringatan bagi orang yang ahli ibadah, agar mereka ingat ada Allah. Simpelnya kita akan mengatakan jangan pernah untuk lalai mengingat kepada Allah dan melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Yang kedua, di Al-Qur'anul Karim surat Al-Anbiya juga ayat 87 sampai 90. Allah menegaskan di sini, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingatlah kisah Dhunnun. Siapa dia? Nabi Musa, Yunus ya. Awas jangan lupa ya. Jangan lupa dengan kisah para nabi. Jangan hanya ingat kisah nenek tuan ikan gabus. Kisahnya ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Bapaknya namanya nggak jelas, ibunya namanya nggak jelas ya. Bapak Budi, Ibu Budi, Kakak Budi. Ini kisah para nabi kita kenang, harus kita baca, kita hafal. Allah mengatakan di sini wa dhannun, dan ingatlah kisah Dhunnun Nabi Yunus. Idh dhahaba mughadiban, ketika pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah, kecewa, murka. Fadhanna allan naqdiru alaihi, dia mengira kami tidak mampu mempersempit urusan dia, menyulitkannya. Kan ketika beliau naik apa? Pesawat. Apa? Pesawat. Perahu ya. Naik perahu. Beliau yang termasuk diundi harus dibuang karena oleng kapalnya. Dibuang. Dan Allah perintahkan ikan yang besar memakannya. Fanada fid dhulumat, dalam kegelapan. Bahkan kata para ulama tafsir, dia berada dalam 3 kegelapan. Ada yang masih lupa? Masih ya? Sama berarti ya. Dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya dasar lautan, dan dalam gelapnya malam. 3 kegelapan. Allah katakan fanada fid dhulumat, dia menyeru Allah dalam kegelapan, gelapnya perut ikan. Berarti kok diuntal ikan kan ikannya teri apa ikan apa? Paus besar ya, besar. Lawang di zaman Nabi itu pernah ada ikan yang namanya ambar. Itu matanya saja itu bisa dilewati kuda, dan mereka bisa duduk di atas mata ikan itu, matanya. Gimana badan ikannya? Ini zaman Nabi Yunus. Lalu dia berdoa dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam. Apa kata dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam himpitan kesulitan beliau mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sedikit tambahan dari kita kecil sampai sekarang, ada sebagian kecil orang meyakini nek Arab lahiran baca ayat ini katanya biar mudah. Yang jelas dalam kondisi apapun boleh baca ayat ini, tidak dikhususkan ketika mau lahiran, tidak. Ya, karena sebagian para pakar kesehatan atau bidan dulu bilang begitu. Nanti mau coy iki ping 100 yo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, terus seperti itu. Itu tidak khusus ketika akan melahirkan saja. Ya. Ini Allah menggambarkan bagaimana Nabi Yunus
Lalu Allah katakan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami kabulkan permintaan Nabi Yunus dan kami selamatkan dia dari himpitan dan kegundahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah bimbing dia. Kita pun sama, ketika dalam kondisi gundah kalut, jangan stres. Mungkin kita pas jatuh tenggelam di lautan bingung, nggak bisa dikira apapun. Allah mencontohkan Nabi Yunus, mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ingat juga Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dan mengatakan rabbi la tadarni fardan, ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian. Beliau minta anak keturunan supaya istrinya hamil. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian, engkau lah sebaik-baik pewaris. Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya. Kami anugerahkan anak yang namanya siapa? Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Dan istrinya pun hamil. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka Zakaria dan keluarganya sosok hamba-hamba Allah yusari'una fil khairat, yang bersegera dalam berbuat kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka Nabi Zakaria dan anak-anaknya contoh hamba-hamba Allah yang khusyuk, tunduk dan patuh kepada Allah. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, kata para ulama, syadidul luju'i ilallah, sangat-sangat sering melibatkan Allah dan ingat kepada Allah. Kasirud du'a wa tadarru, dia banyak berdoa kepada Allah Nabi kita Muhammad SAW. Wa khasatan fil mulimmat, terlebih dalam perkara-perkara yang sangat-sangat menghimpit dan sulit. Contoh kasus ketika perang Badar. Ishtaddat munajatuhu li rabbi, doa beliau makin kuat memohon kepada Allah Rabbil Izzah ketika perang Badar, agar Allah Rabbil Izzah menangkan beliau dan orang-orang berjihad bersama beliau, kaum muslimin. Umar bin Khattab berkata, ketika perang Badar Nabi menghadap kiblat, summa madda yadai, lalu mengangkat tangannya menengadah ke langit. Faja'ala yahtifu bi rabbih, lalu Nabi memohon kepada Allah, berbisik kepada Allah, merengek kepada Allah. Allahumma anjis lima wa'adtani, ya Allah anjis lima wa'adtani, datangkan janji yang pernah kau janjikan kepadaku, wujudkan janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah hadirkan yang pernah kau janjikan untukku ya Allah. Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahli islam la tu'bad fil ardi, ya Allah, kata beliau, kalau hari ini engkau tidak menolong para pejuang kaum muslimin, kalau hari ini kau biarkan hambamu para mujahidin kaum muslimin celaka, binasa dan meninggal dari kalangan kaum muslimin, maka tidak ada yang menyembahmu di muka bumi ini ya Allah, akan punah. Nabi itu orang kuat, orang hebat, tapi mengajarkan kepada kita tidak pernah lepas untuk terus kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Lihat doa beliau, Allahumma anjis ma wa'adtani, Allahumma anjis li ma wa'adtani, ya Allah segera engkau wujudkan janjimu kepadaku, ya Allah datangkan kepadaku janjimu, ya Allah jika engkau binasakan kaum muslimin sekarang berperang di jalanmu, mereka habis binasa, maka engkau tidak akan sembah di muka bumi ini.
Famazala yahtif, terus dia mengulang doa itu berkali-kali, tangan ke atas. Madan yadai, mustaqbil kiblah, menghadap kiblat, sampai selendang yang di atas pundaknya jatuh. Saking begini dia tinggi. Karena kan selendang beliau itu kalau mungkin sekarang kita pakai kayak orang umrah atau haji, kain ihram itu, bawah namanya itu izar, atas namanya rida, selendang atasnya. Karena beliau begini, lepas selendangnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq datang menghampiri dari belakang, diambil selendangnya, dinaikkan ke pundaknya lagi, kemudian merangkul dari belakang seraya berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kafaka munasyadatuka rabbak." Cukup Rasulullah, cukup permintaanmu kepada Allah. Allah mendengar doamu. Allah akan mewujudkan untukmu janjinya, wahai Rasulullah. Abu Bakar pun merengek. Cukup Rasulullah. Lihat, baginda Nabi kita Muhammad SAW sangat butuh kepada Allah. Sampai Abu Bakar membisikkan ke telinga beliau, Rasulullah, cukup kafaka. Sudah Rasulullah, cukup. Allah akan mewujudkan janjinya kepadamu. Antum bayangkan Nabi sangat sayang kepada umatnya. Lalu yang ketiga, di antara perkara yang kita diperintahkan mengikuti mereka para nabi, wabil khusus Nabi kita Muhammad SAW, Allah memuji para nabinya yang mana Allah sebutkan contoh mereka di Al-Quranul Karim. Mereka khusyu'uhum wa buka'uhum inda dzikrillah azza wa jal. Mereka khusyuk, tunduk, dan mereka menangis ketika berzikir menyebut nama Allah. Itu para nabi. Dalam surat Maryam ayat 58 Allah menegaskan, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Kata Allah, merekalah orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi dan anak keturunan Adam, dan orang-orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh di atas perahu Nabi Nuh, dan dari anak keturunan Ibrahim dan Israel, wa mimman hadaina wajtabaina, dan hamba-hamba yang kami pilih mereka dan kami beri mereka hidayah. Apa ciri mereka? Para nabi dan rasul yang kita diperintah meniru mereka. Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Sang Rahman, Al-Quranul Karim, kharru sujjadan wa bukiya, mereka tersungkur sujud dan menangis. Dalam mereka memahami ayat Al-Quran, faham kandungan kalamur Rahman, Al-Quranul Karim. Dan Nabi pun SAW adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang masyhur riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berkata, wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Kata Nabi, wallahi demi Allah, inni la arju, aku berharap, memohon kepada Allah, an akuna, untuk menjadi orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah, dan orang yang paling tahu di antara kalian dengan perkara-perkara yang harus aku waspadai, harus aku hindari. Nabiullah Muhammad SAW. Lihat itu. Lalu yang keempat, sebelum ini Nabi juga dikatakan, sebelumnya keempat, beliau banyak berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang jangan pernah luput agar lisan kita terus mengulang-ulang. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu dia ulang-ulang. Sampai Ummu Salamah gumun, ya Rasulullah, terlalu sering kau ucapkan doa itu, aku sampai hafal.
banyak diulang-ulang. Apa kata Rasulullah? Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati manusia seluruhnya berada dalam genggaman 2 jemari di antara jari jemari Allah. Yuqallibu ma yasha. Allah akan mampu membolak-balikkan sekehendak Allah. Faman syaa aqamahu. Barang siapa yang Allah kehendaki dia lurus, Allah akan luruskan dia, bimbing dia. Wa man syaa azaqah. Dan barang siapa Allah kehendaki dia tersesat, dia akan sesat. Sehingga Mu'adz bin Jabal ketika mendengar warning itu membaca doa yang sering kita dengar dari Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mu'adz bin Jabal langsung membawa dirinya berdoa, membaca ayat yang tertuang di Ali Imran ayat 8. Rabbana, ya Allah ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami. Kapan? Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berkenan memberi kami hidayah ya Allah. Wa hab lana, anugerahkan kepada kami ya Allah, min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat cinta dan sayangmu. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau lah zat yang maha memberi. Yang keempat, al-iqtida bihadihim fi quwwatil ilmi billahi azza wa jal, meniru para nabi, mengikuti petunjuk mereka dalam kekuatan ilmu mengenal Allah. Artinya bagaimana? Kalau ingin lebih kenal kepada Allah, bacalah Al-Quran, belajar Al-Hadis. Mereka para nabi kuat ilmunya, lebih dalam mengenal Allah. Kata para ulama dalam sebuah event yang lain, mereka mengatakan man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Kan orang sering mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ulama memberi kita sebuah patokan, sebuah formula baku dengan mengatakan man kana billahi a'raf, barang siapa yang lebih mengenal Rabbnya, kana minhu akhwaf, sudah pasti dia tampil sebagai seorang hamba yang paling takut kepada Allah. Difahami ya? Man kana billahi a'raf, barang siapa di antara manusia di muka bumi ini dia lebih mengenal Allah, maka dia akan menjadi seorang hamba yang paling takut kepada Allah. Subhanallah. Ibnul Qayyim pernah berkata, tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk meraih kebahagiaan, keberuntungan di dunia, tidak pula di akhirat, melainkan lewat wasilah mereka para rasul. Artinya bagaimana? Manusia di muka bumi ini mustahil bisa meniti jalan kebahagiaan, keberuntungan di dunia wal akhirat kalau tidak bimbing oleh mereka para rasul. Wala sabila ila ma'rifati at-tayyib wal khabis ala tafsir illa min jihatin. Mustahil manusia di muka bumi ini tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang thayyib, mana yang najis dan kotor, kalau tidak lewat mereka para rasul. Dan tidak mungkin seorang hamba meraih ridha Allah melainkan lewat mereka para rasul yang Allah utus kepada kita. Amal perbuatan, ucapan dan akhlak tidak akan pernah bisa baik bila Allah tidak mengutus kepada hamba-hambanya para rasul. Mustahil ucapan kita, mustahil perbuatan kita, mustahil akhlak kita menjadi baik kalau tidak dibimbing oleh siapa? Para nabi dan rasul. Makanya kata para ulama salaf, mereka mengatakan laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau seandainya tidak melalui bimbingan para ulama, maka manusia di muka bumi ini akan jadi seperti hewan ternak, seperti binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Qayyim kembali mengatakan fahmul mizan ar-rajih, merekalah timbangan yang kokoh, merekalah parameter yang bisa menuntun hamba untuk memperbaiki ucapannya, perbuatannya dan akhlaknya.
Sehingga beliau mengatakan kepada kita, bayangkan kalau Allah tidak mengutus para rasul kepada kita, bayangkan kalau Allah tidak membimbing kita lewat mereka para rasul, maka hati kita akan rusak. Seperti ikan yang dipisahkan dari air dan ditaruh di bejana. Simple, antum kalau punya akuarium ikan hias, ambil dari air akuariumnya, taruh di lantai. Bertahan lama? Tidak. Itulah hati kita, itulah jiwa kita, roh kita. Bila tanpa bimbingan dari para rasul, para nabi, para ulama yang mengarahkan kita, hati kita rusak. Seperti ikan yang hidup dalam air, diambil, ditaruh di lantai atau di bejana, dia akan menggelepar dan gak tahan lama, dia akan mati dan binasa. Demikian pula hati seorang hamba. Sehingga kata para ulama, siapapun di antara kita yang ingin menyelamatkan dirinya, ingin menolong dirinya, ingin selamat, ingin bahagia fid dunya wal akhirah, maka harus meniti jalan para nabi dan rasul, mengikuti petunjuk mereka, dan mengamalkan segala yang diperintahkan dan yang dilarang. Wan nasu fi hadza baina mustaqil wa mustaksir wa mahrum. Tentu manusia saat ini ada yang mereka banyak meniti jalan kebaikan, ada yang sedikit, ada yang terhalang. Orang di muka bumi ini antara tiga sudah. Dia yang semangat mencari kebenaran, atau ada yang pelit mencari kebenaran, atau terhalang dari kebenaran. Ini yang paling menakutkan. Dan karunia hanya datang dari Allah semata. Sudah ada belum? Belum ya? Jam berapa ada? 6.45. Ya. Baik. Kemudian kalau muncul pertanyaan kepada kita, limadza naqtadi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang tanya, kenapa kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa? Yang pertama kata para ulama, li'anna hayatahu hiya hayatu akmalin nas. Kalau orang bertanya, sini ada 6 indikator. Mengapa kita hanya mencontoh Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa hanya beliau yang kita contoh sebagai role model? Pertama kata para ulama, indikatornya karena kehidupan beliau, kehidupan manusia yang paling sempurna. Hidup Nabi itu hidup kehidupan manusia yang paling sempurna. Allah memilih nabinya atas dasar ilmu dan hikmah. Allah memilih nabinya dari seluruh manusia di muka bumi ini, sehingga sebuah keharusan buat kita untuk mengenal kehidupan yang penuh berkah ini. Hidup beliau itu yang mencetak siapa? Allah Rabbil Izzah. Lalu yang kedua, ta'atan li amrillahi azza wa jal. Kenapa kita mencontoh Nabi? Yang kedua sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah azza wa jal. Yang mana perintah itu? Yang sering kita baca sebelum ini di surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sebagai wujud taat kepada Allah, kita meniru Nabi karena Allah mengatakan kepada kita, laqad kana lakum, sungguh telah ada buat kalian dalam diri dan pribadi Muhammad SAW uswatun hasanah, contoh dan teladan yang terbaik. Al-Ahzab ayat 21. Tentu ini hanya akan bisa diikuti dan ditaati oleh seorang hamba liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Hanya bisa diikuti oleh seorang hamba yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia kembali banyak mengingat Allah. Dan juga perintah Allah di surat An-Nur ayat 63.
An-Nur ayat 63, Allah mengancam kita. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada dan berhati-hati orang-orang yang sengaja menyelisihi perintah Rasulnya. Allah mengancam, Allah mengingatkan, hendaklah berhati-hati dan waspada. Mereka manusia yang berani sengaja menyelisihi Rasul Muhammad SAW. Jangan sampai mereka ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih dari Allah Rabbil Izzah. Sering diulang oleh para ulama kepada kita. Kita itu tidak ditanya oleh Allah mengapa menyelisihi kebanyakan orang, tapi ditanya mengapa Anda menyelisihi satu orang. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah adzan, Pak? Monggo diadzani dulu. Baik,
Kita selesaikan 4 poin terakhirnya. Alasan yang ketiga yang mendasari kita mengapa meniru Nabi, menjadikan beliau sebagai role model, li'ismatillahi azza wa jalla lahu. Karena Nabi kita itu maksum, terjaga, terpelihara dari perbuatan dosa. Nabi sejak kecil sudah dibelah dadanya oleh Allah. Lewat siapa? Malaikat Jibril. Dicuci, dibersihkan hatinya, sehingga tidak ada rasa benci, dengki, permusuhan. Dan Allah jaga dia maksumun dari tindakan dan perbuatan yang berbau dosa. Adapun karakter manusia biasa, dia masih melekat, kadang lupa, ya, kadang ingat. Contoh kasus ketika beliau pernah mengimami sholat 4 rakaat, dia 2 rakaat. Itu manusia yang mudah lupa. Tapi perbuatan dosa, no. Nabi maksum, terjaga dan terpelihara dari perbuatan dosa. Lalu yang keempat, indikator mengapa kita meniru Nabi, menjadikan beliau sebagai qudwah dan uswah kita, fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam al-ibar. Dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Lianna fi dirasati hayatihi akbarul idati wal ibar. Dengan kita mengkaji sejarah biografi beliau, kehidupan beliau, ada banyak pelajaran yang berharga, baik terkait masalah keimanan, tauhid, akhlak, perilaku beliau, dan petunjuk beliau dan manhaj beliau. Bahkan sabarnya beliau dalam berdakwah, dan beliau siap melawan yang batil. Tak seorang pun di antara kita bisa meniru beliau dalam kesabarannya dalam berdakwah dan keteguhan beliau dalam melawan kebatilan. Yang kelima, al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syartul falahi wan nasri. Mengikuti beliau SAW sebagai qudwah dan uswah kita, itu syarat keselamatan dan kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah, dan syarat di antara syarat kemenangan yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Karena kata para ulama, fa idza lam nata'assa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa syama'ilihi walam naktafi atharahu falan nufliha abadan walan nantasir abadan. Kalau kita sengaja tidak menjadikan beliau sebagai role model kita dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam perilaku dan lain sebagainya, dan tidak meniti jejak beliau, maka jangan pada berharap kita akan selamat dan bahagia. Jangan pada berharap kita akan mendapat kemenangan. Yang keenam, An-Nabi SAW qudwatun fi kulli ahwalihi. Karena Nabi kita teladan dan contoh dalam segala situasi dan kondisi. Di awal kita sering mengatakan, siapakah manusia terbaik? Rasulullah SAW. Siapakah suami terbaik? Rasulullah SAW. Siapakah imam terbaik? Rasulullah SAW. Siapakah presiden terbaik? Rasulullah SAW. Siapakah saudara terbaik? Rasulullah SAW. Siapakah nabi yang jujur? Rasulullah SAW. Siapakah nabi bijaksana? Nabi kita Muhammad SAW. Dan seterusnya. Jadi dalam segala aspek kehidupannya, Nabi contoh teladan kita. Sebagai penutup terkait subpoin ini, penulis mengatakan kepada kita, ma'rifatu siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam daruratun lil iktida'i bihi. Mengenal biografi beliau, sejarah beliau, sirah beliau, itu merupakan perkara yang darurat untuk kita bisa meniru beliau.
fala budda idzan min waqfatin muta'anniyatin 'inda janibil iqtida' li ta'rifa kaifa tahtadi bihadi. Maka yang menjadi keharusan bagi setiap orang di antara kita untuk berada di atas jalur yang benar dengan penuh ketelitian, kejelian. Ketika kita ingin meniru Nabi, maka lihatlah bagaimana engkau mengikuti jejaknya, meniti petunjuknya. Wa kaifa tattabi'u sunnatahu, bagaimana engkau mengikuti sunnahnya, bagaimana engkau menjadikan Nabi sebagai teladanmu. Sehingga ini semua tidak akan pernah bisa kita raih dengan baik tanpa kita mengkaji, membaca, mempelajari sirah beliau, perjalanan dan sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Masih ada waktu untuk pertanyaan? Ada waktu 10 menit? Iya. Monggo, ada pertanyaan mungkin 10 menit? Nggih, silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering saya dengar itu kajian-kajian tingkatan iman itu ada di yang terendah, paling rendah memikirkan batu di jalan, yang paling tinggi ucapan dari yang saya tanyakan di antara yang 70 sampai yang 1 dalamnya iman-iman yang berada nomor 2 sampai 9 itu ada perinciannya. Iya. Terima kasih. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ma ba'd. Nabi pernah bersabda kepada kita, al-imanu bid'un wa sittun, wa fi riwayat bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 60 sekian cabang. Yang kedua 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnah, yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan, entah duri, entah batu. Apakah ada perincian level 2, 3 sampai ke 70? Sejauh ini Nabi tidak merinci dengan detail. Artinya dari hadis itu Nabi ingin mengatakan kepada kita, setiap orang itu unsur dalam keimanannya berbeda-beda, baik kualitas ya dan kapasitas keimanannya. Sehingga beliau ketika mensikapi sebagian sahabat, contoh Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau izinkan melepaskan seluruh hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah. Hanya 1 sahabat saja. Sisa yang lainnya Umar bin Khattab, yang paling keras, yang setan ketemu itu mikir sama Umar, itu Nabi izinkan cuma setengah melepaskan hartanya. Sebagian yang lain 1/3, 1/5. Itu menggambarkan, Nabi mengatakan, adapun yang ini ketika beliau membagi harta ghanimah dan lain sebagainya, orang yang kuberikan banyak karena mereka iman masih lemah, dikuatkan hati mereka. Orang yang mu'allafah qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Tapi selevel orang Ansor yang kuat imannya, Nabi enggak khawatir. Beliau mengatakan, wa amma hadza fa aqiluhu ila imanihi. Kalau kelompok yang ini saya enggak khawatir, imannya sudah kuat. Karena iman itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, khamsununat. Definisi iman itu dengan 5 huruf nun di akhirnya. An-nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wal i'tiqadu bil janan, diyakini dalam hati. Wal amalu bil arkan, diwujudkan dalam amal anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan taat kepada Sang Rahman. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan berkurang ketika taat kepada syaitan. Karena iman itu secara makna harfiahnya adalah at-tasdiq, percaya. Sehingga Nabi gak menyebutkan setelah 1 dengan 70 atau 60 itu nomor 2 apa, Nabi gak merinci. Karena ketika pun beliau tanya oleh sahabat Nabi dengan pertanyaan yang sama,
Ditanya Rasulullah, ayul amali afdol, amal apa paling utama Rasulullah? Nabi ketika akan menjawab melihat siapa yang nanya. Ketika yang ini jawabannya pertama as-sholatu ala waktiha. Yang nanya lagi yang pertama birrul walidain. Yang ketiga lagi tanya jihad. Terus begitu. Karena beliau memperhatikan yang tanya siapa, bagaimana kualitas keimanannya. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud dia ahlinya sholat, Nabi tekankan as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Sehingga Nabi itu pertanyaannya satu, tapi jawabannya beragam. Apa indikatornya? Status dan kapasitas si penanya dibedakan. Sama ketika beliau dihampiri minimal 12 sahabat atau 12 riwayat minimalnya, ketika ditanya, ya Rasulullah ausini, Rasulullah beri saya wasiat. Dari orang satu sampai orang yang ke sekian, karena pernah kita kaji 12 riwayat, itu beda-beda. Yang pertama dikatakan qul amantu billah semastaqim, katakan saya beriman kepada Allah dan istiqomahlah kamu. Ada lagi yang lain dikatakan la taghdab, jangan sering marah. Karena ini sahabat tipikalnya temperamental. Ada lagi yang lain supaya dia lebih banyak berzikir, sering tinggal di rumah, jangan meninggalkan istrinya. Terus sekian ragam riwayat yang berbeda-beda. Pada intinya Nabi pun juga mengatakan pada sahabatnya, ketika ada Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, saya ingin ikut hijrah bersama kamu. Nabi nanya, kamu di rumah ada pekerjaan? Ada. Apa? Angon, onta sama kambing. Sudah, tinggallah kamu di kampungmu, nggak usah ikut hijrah. Sebagian lafaz beliau mengatakan, inna sya'nal hijrah allati sa'altaha la syadid. Saudaraku, masalah hijrah yang tadi kau tanyakan kepadaku itu berat, sangat berat, jangan ikut. Lalu beliau kembali mengatakan kepada sahabat yang lainnya, dari nasa ya'malun, biarkan manusia beramal sesuai kemampuan mereka. Itu mengindikasikan kapasitas iman yang mereka miliki sama beda-beda, berbeda. Nabi nggak merinci, beliau hanya mengatakan fa inna fil jannati mi'ata darajah, biarkan manusia beramal sesuai kemampuan mereka, karena surga itu ada 100 tingkat. Tapi kita jangan bangga, ora popo mas bro, aku yang paling ngisor rapopo. Lo kok yakin paling ngisor? Ya, jangan sampai kita merasa tenang ketika Nabi mengatakan, loh Nabi udah ngomong sama kita kok surga niku pirang tingkat 100. Aku ansat terima yang pandum, yang paling ngisor rapopo kona'ah. Tidak, bukan itu maksudnya ya. Karena Nabi ketika setelah mengatakan biarkan orang, lepaskan mereka beramal sesuai kemampuan mereka, jangan dipaksa, karena surga ada berapa tingkat? 100. Lalu Nabi mengatakan idza sa'altumullah al-jannah, jika kalian mau minta surga, mintalah yang paling bawah. Tinggi ya, jangan malah qanaah. Nabi mengatakan fas'alul firdausa a'laha, mintalah firdaus yang paling tinggi. Dia di tengah-tengah dan paling tinggi, pas di bawah arsy ar-Rahman. Ini sinyal kalau minta sama Allah jangan nanggung, karena Allah mengizinkan seperti itu. Fas'alul firdausa a'laha. Nabi memahami setiap orang berbeda amalannya, sehingga setiap kita dituntut meminta kepada Allah diberikan kekuatan iman, diberikan terus amalnya refresh dan refresh. Saya ulang-ulang hadis ini. Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilal dalam kitabnya Halawatul Iman itu menyebut riwayat dari Al-Hakim yang Nabi mengatakan innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum. Sejatinya iman yang ada di dada setiap orang di antara kalian itu akan usang, luntur, memudar seperti memudarnya warna baju. Fas'alullaha, mintalah kepada Allah agar Allah berkenan memperbaharui iman kalian. Sehingga Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr
mencontohkan bagaimana doanya agar Allah berkenan merefresh iman kita. Beliau mengatakan minimal ucapkan doa Allahumma jaddid imani, Allahumma jaddid imani, Allahumma jaddid imani. Ya Allah, perbaharilah imanku, di-refresh. Karena Allah yang maha mampu mengendalikan hati setiap orang di antara kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.